Terpuji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan-ketaatan dapat kita laksanakan. Bahkan kita menyempatkan hadir untuk belajar. Malam ini malam Jumat, malam tanggal 13, betul? Tanggal berapa jemaah? Betul, malam 13. Malam tanggal 6 apa malam tanggal 13? 13 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Setelah Jumadal Akhirah bulan apa? Rabiul Awal. Gimana? Keras salah lagi. Setelah Jumadal Akhirah bulan apa? Rajab. Habis Rajab bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ingat bulan depan itu bulan Rajab, itu Syahrus Saqi, Syahruz Zara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membaca sejarah para sahabat, kalau mengkaji bagaimana perjalanan hidup para salafus saleh, bagaimana di antara mereka ada yang dapat menghatamkan Al-Quranul Karim sehari 4 kali. Anak ketika baca itu, ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyebutkan bahwa yang paling banyak kisah seorang dapat menghatamkan Quran itu sehari 8 kali. Antum bisa berapa kali setahun? Jangan bicara sehari, ya setahun. Kadangkala kita belum tentu hatam. Sebulan belum tentu hatam. Apa penyebabnya? Kita memang terkadang nggak punya keinginan untuk itu. Maka ana mengingatkan, Allahumma ballighna Ramadan. Bulan Rajab itu dikatakan Syahruz Zara, bulan untuk menanam. Jadi saat ini antum sudah persiapkan perencanaan nanti bulan Rajab mau ngapain. Nanti masuk bulan Sya'ban, itu bulan untuk menyirami apa yang kita tanam. Benih-benih yang sudah kita tanam di bulan Rajab kita sirami, kita pupuk di bulan Sya'ban. Dan ketika masuk bulan Ramadan, kita tinggal panen. Maka Allahumma balighna Ramadan. Bagaimana 6 bulan jemaah sebelum Ramadan, para salafus saleh diriwayatkan mereka sudah berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sahibul bait, kepada Bang Doni dan keluarga. Yang kedua, saya juga ucapkan jazakumullah khair buat jamaah yang hadir malam ini, yang cukup malam ya. Ana nggak tahu, ana dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai antum tidur. Iya, ingat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidur pada saat peperangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Gimana dalam saat tegang menghadap musuh, Allah kasih tidur. Dan Allah berikan nikmat ini kepada para sahabat pada waktu perang Badar. Bagaimana 300 menghadapi 1000, itu bisa tidur ya. Itu nikmat dari Allah SWT. Perang Uhud juga Allah kasih tidur buat para sahabat Nabi, yang menunjukkan mereka merasakan tenang dan damai. Tapi tidur waktu pengajian, waktu sholat, waktu baca Quran, itu dari setan. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ahibati fillah, hari ini atau malam ini ana ingin menceritakan sebuah kisah kematian seorang sahabat Nabi. Dia adalah gubernur Mesir yang bernama Amr ibn al-As As-Sahmi. Amr ibn al-As, ya silahkan, yang mungkin bapak-bapak bisa lebih merapat ya, bisa lebih merapat sehingga maju. Ya silahkan. Nama sahabatnya siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dia punya anak namanya Abdullah. Anak terbesar dia namanya Abdullah bin Amr bin As. Di buku sejarah disebutkan jarak umur antara Amr ibn al-As dengan putra pertamanya itu hanya 12 tahun. Jadi bapak sama anak beda umur 12 tahun. Kalau sama ibu banyak, tapi ini sama bapak. Makanya Abdullah bin Amr bin As sama bapaknya ini, ya Allah, begitu berbakti. Innalillahi. Apa ada handphone biru ya, kenapa ya? Handphone biru. Suaranya nggak terdengar. Ya. Jadi nunggu listriknya padam nih jamaah. Kita tunggu sebentar insyaallah. وين أجبتي أمك؟ هنا ما موجود. زينب فيه. أيوة هنا انطفأ. هنا ما في الكهرباء. Ambulan juga mati. Nah. Ayo anti ijlisi hنا خلاص. Ujian kesabaran Ustaz. Ujian.
Bismillah, sedang mati lampu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah dimohon bersabar, live tetap berlanjut, tapi kita sedang ngalamin sedikit kendala mati lampu, tapi insya Allah suara akan tetap masuk. Kita akan lanjutkan setelah lampu hidup kembali ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, Masya Allah jemaah. Ya, kita lanjutkan dalam kegelapan yang ada ini. Kebayang nggak bagaimana kajian di masa Rasulullah SAW kalau Nabi menyampaikan nasihat ba'dal maghrib? Nggak ada listrik jemaah pada saat itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ahibati fillah. Kembali kepada cerita Amr bin As. Ada cerita yang sangat indah. Ketika dia hendak meninggal dunia. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di antara yang disebutkan kapan meninggalnya? Meninggalnya dia pada tahun 43 Hijriah. Malam Idul Fitri. Dan dia itu dikuburkan sebelum sholat Id. Jadi habis subuh dia disolatin, dikuburkan, kemudian orang baru sholat Idul Fitri. Umurnya kira-kira 90 tahun. Sebelum dia meninggal dunia, ini ceritanya Abdurrahman ibn Syamasah. Dia bercerita ketika dia menghadiri kondisi Amr bin As sedang mau mati. Nangis Amr bin As. Dan dia menghadapkan wajahnya ke tembok. Jadi orang pada berada di sekitar dia, anaknya ada di sana, Masya Allah. Abdullah bin Amr bin As, anak yang berbakti sama bapaknya. Dia hadir di sana, mendampingi ayahnya. Ayahnya menangis, kemudian menghadap ke tembok. Nggak mau ngelihat ke orang-orang, nangis. Disebutkan fabaka tawilan, panjang sekali nangisnya dia. Sampai anaknya tanya, lima tabki ya abada? Kenapa engkau menangis wahai ayahanda? Ajaza'an minal maut? Apakah engkau menangis karena engkau takut mati? Nggak nerima gitu loh. Dengan kematian yang hadir menjumpai dia. Ahibati fillah. Banyak orang mau mati nangis. Tapi lebih banyak yang nangis itu keluarganya, bukan yang mau mati. Keluarganya nangis, sedih ya. Ada seorang yang sudah sepuh ketika dia mau mati, istrinya nangis, anak-anaknya nangis, menantunya nangis. Dia tanya sama mereka, kalian kenapa menangis? Apa kata mereka? Ia menangis karena akan ditinggal sama engkau. Engkau yang selama ini sebagai tulang punggung keluarga. Engkau yang selama ini perhatian sama kita. Terus dia menyebutkan kebutuhan keluarga kepada si mayyitin.
Apa kata bapaknya yang mau mati? Ya Allah, kalian nggak mikirin aku kalau di kuburan gimana? Jadi kalian bukan menangisi bagaimana sang ayah akan meninggalkan dunia, akan berada di liang lahat sendirian, akan meninggalkan segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Maka kita perlu tahu banyak keluarga kita yang tidak memikirkan akhirat kita. Yang hanya memikirkan dunia mereka, bukan dunia kita. Ketika ditanya sama anaknya, apakah engkau menangis karena engkau takut dengan mati? Lalu anaknya ini mengatakan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu? Bukankah engkau telah masuk Islam dan mengikuti Rasul SAW, ikut dalam peperangan ini, peperangan itu, bahkan Nabi menjadikan engkau sebagai panglima perang? Disebut, anaknya nyebut itu. Maka tatkala anaknya menyebut itu, Amr bin As baru noleh kepada mereka. Yang awalnya ngadep ke tembok, maka kemudian dia menghadap ke mereka. Lalu dia mengatakan, enggak, aku bukan takut dengan kematian. Lakin ma ba'da, yang aku takutkan setelah kematian itu. Tapi anaknya kan memberikan harapan ya kepada bapaknya supaya bapaknya ya lebih tenang. Akhirnya bapaknya cerita, setelah menghadap kepada dia ada sedikit ketenangan dan kedamaian di dirinya sehingga dia bisa menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya anaknya. Ketika anaknya menyebutkan peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Amr bin As, bagaimana Nabi mendekatkan dia, Amr bin As mengatakan, jamaah, inna afdala ma nu'iddu. Ini pesan ayah sebelum mati kepada anaknya. Bukan bicara tentang bapak punya usaha ini, bapak punya usaha itu ya. Tapi Amr mengatakan sebaik-baiknya yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu, kata dia, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persiapan kita menghadapi kematian adalah kalimat tauhid, kalimat syahadatain. Kita ini yang sudah Islam sejak lahir, apakah kita memahami makna syahadatain dengan benar? Kapan terakhir kita mengkaji tentang syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kapan? Kita setiap kali hendak download aplikasi jemaah, itu seringkali di bawah ada tulisan syarat dan ketentuan. Banyak syarat ketentuan tuh jemaah, dan seringkali kita nggak baca. Yang kita cari apa? Setuju. Kita nggak ngurus sudah apa syarat ketentuannya. Yang penting terus di bawah ada setuju, setuju. Sebagian orang daftar umroh, daftar haji, ada tanda tangan yang harus dia tulis. Di situ ada ketentuan dan syarat dan ketentuan ya. Dia nggak baca jemaah. Yang dia cari apa? Tanda tangan. Selesai. Maka banyak orang ditipu, tapi dia nggak sadar. Bagaimana kalau ternyata kita dengan la ilaha illallah kelak pada hari kiamat nggak diterima? Orang-orang munafik itu jamaah baca la ilaha illallah. Bahkan Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang orang munafik kepadamu, apa yang mereka katakan? Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan Allah tahu engkau utusannya. Walakinnal wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Apakah semua yang hadir di tempat ini benar syahadatnya? Allahu a'lam. Di Masjid Nabawi yang sholat di sana 1000 kali, yang imamnya pada saat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang makmumnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf. Ternyata di sela-sela saf mereka ada orang-orang munafik. Maka Amr bin As ketika mengingatkan bahwasanya yang terpenting sebagai bekal kita adalah syahadatain. Yang lainnya itu mudah insya Allah. Yang penting 2 kalimat syahadat ini kita benar. Lanjut kepada cerita Amr bin As. Dia mengatakan, dia cerita yang awalnya dia nangis ya akhirnya dia jadi cerita dan memberikan nasihat. Inni kuntu ala adbaqin thalath. Aku itu dalam perjalanan hidupku mengalami 3 fase. Sebagian kita mungkin juga sama. Fase yang dialami oleh Amr bin As ini sebagian kita mengalami. Fase yang pertama, dia mengatakan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min. Aku telah melihat diriku pada fase yang pertama itu. Tidak ada manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bagaimana Amr mengatakan tidak ada manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Lalu dia menambahkan, wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Dan tidak ada yang lebih aku cintai, aku sukai pada saat itu. Kalau aku bisa, aku akan bunuh dia. Bagaimana bencinya dia kepada Rasulullah SAW sampai dia ingin membunuh Nabi SAW. Amr bin As ini jamaah jagoan. Ketika para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum hijrah ke Habasyah, yang diutus sama orang-orang kafir Quraisy itu Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Umayyah. Itu diutus ke Habasyah untuk menjemput orang-orang yang hijrah supaya balik ke kota Mekah untuk disiksa. Bayangin. Orang kalau nggak suka karena urusan pribadi, biasanya yang ada dalam keinginan dia nggak ngelihat orang ini. Kalau antum nggak suka sama orang itu, dia tetangga antum, ya harapannya dia pindah. Ini sudah pindah ke Habasyah, nggak kelihatan mata orang-orang kafir, tapi ternyata orang-orang musyrik masih ingin mereka balik ke Mekah. Ini tanda kebencian yang beralaskan atau berdasarkan urusan keyakinan, itu nggak akan hilang dengan perginya orang itu. Dia tetap benci. Dan Amr bin As berangkat, tapi dia nggak berhasil. Padahal dia sudah nyogok kardinalnya orang-orang Nasara pada waktu itu. Sampai juga menyogok Raja Habasyah, Najasyi. Tapi dia gak sukses. Maka bagaimana bencinya dia dengan Nabi SAW. Apa kata Amr bin As? Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Andai kata aku mati dalam kondisi itu, pasti aku masuk neraka. Sebagian kita punya fase hidup yang kelam, yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW, nggak suka dengan ajaran agama, menganggap agama sebagai beban. Ada sebagian kita yang seperti itu. Masya Allah. Kayaknya anak punya air di sini. Anak memang turun supaya nggak iklan jualan. Jazakallah. Barakallahu fikum.
Ingat, sebagian kita pernah berada di masa yang mungkin kalau dia mati pada saat itu, dia yakin dia masuk neraka. Sholatnya enggak, dosa sampai lupa dosa apa yang belum dia kerjakan. Na'udzubillah. Baik, apa kata Amr bin As? Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah menjadikan Islam di hatiku. Jadi masuk Islamnya Amr bin As ini pada bulan Safar kira-kira sebelum penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Jadi sebelum penaklukan kota Mekah itu masuk Islam. 3 orang itu datang ke Madinah. Amr bin As, Khalid bin Walid. Ini jagoan-jagoan semuanya. Yang ketiga, Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha ini yang megang kuncinya Ka'bah. Itu masuk Islam. Utsman bin Talha, subhanallah. Mereka datang ke kota Madinah. Ketika mereka datang, subhanallah, bagaimana gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, nih Mekah telah melemparkan kepada kalian buah hati mereka. Mereka jagoan-jagoan muda yang diharapkan melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka, tapi ternyata mereka masuk Islam. Makanya Rasul SAW gembira sekali. Datang nih, Khalid menyatakan masuk Islam, Utsman bin Talha menyatakan masuk Islam. Kemudian Amr bin As mengatakan kepada Nabi SAW, ubsut yaminak fali ubayi'aka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan tangan kananmu, aku akan baiat kepada engkau. Maka Nabi SAW mengulurkan tangannya. Amr bin As yang sudah mengulurkan tangannya ditarik lagi sama Amr bin As, nggak jadi. Qala malaka ya Amr, kenapa Amr, kok nggak jadi? Aradtu an ashtari, aku mau buat persyaratan. Bayangin, jadi orang itu benar-benar yakin bahwa tatkala dia masuk Islam ada konsekuensi yang harus dia jalani. Maka dia mau bikin syarat. Apa kata Nabi SAW? Tashtaritu bimada. Engkau mau buat persyaratan apa? Apa kata Amr bin As? Ayyughfarali. Syaratnya aku diampuni dosa-dosa. Karena Amr bin As punya dosa yang kalau dikumpulkan dia khawatir. Bagaimana ketika perang Badar, bagaimana ketika perang Uhud, bagaimana ketika perang Khandaq, dia selalu hadir memerangi Islam. Dia ingin cahaya Islam ini redup, padam, bahkan dia ingin Nabi Muhammad SAW mati. Dia berpikir kalau aku masuk Islam dosaku nggak diampuni, binasa aku. Dia tahu dengan dosa-dosa dia. Lalu apa kata Nabi SAW? Ama alimta annal Islam yahdimu ma qabla. Apa engkau nggak tahu bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa yang lalu? Jadi ketika orang masuk Islam itu nol aja dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa yang dia lakukan itu diganti, dirubah menjadi kebaikan buat dia. Ini sebuah keindahan Islam. Sehingga ketika ada orang masuk Islam, kita kasih kabar gembira sama engkau, semua dosamu habis sudah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul lil ladzina kafaru in tantahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau kalian berhenti dari kekufuran kalian, akan diampuni semua dosa kalian.
Gembira Amr bin As dengan ucapan ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, wa annal hijrata tahdimu ma qablaha. Hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Ada orang masuk Islam, kemudian hijrah. Amr bin As ini masuk Islam, dia hijrah ke kota Madinah. Ini menambahkan kualitas, dihapuskan dosa-dosa dia. Hijrah itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Hijrah itu ya niat dan tekad yang kuat, meninggalkan larangan-larangan Allah, berpindah dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran, menuju negeri yang penuh dengan ketaatan dan keimanan. Dosanya habis. Yang ketiga, wa annal hajja yahdimu ma qablahu, dan haji itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Amr bin As sebenarnya hanya perlu yang pertama, Islam tadi. Dia kan mau masuk Islam. Tapi bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasan kepada dia dan kepada sahabat yang ada di situ, dan penjelasan ini sampai kepada kita, agar kita yang sudah Islam berusaha untuk membersihkan dirinya dengan melakukan amal-amal ketaatan. Ya, anak kan sudah Islam, Musa, anak berbuat dosa lagi. Iya, ada pintu-pintu dihapuskannya dosa. Terus apa kata Amr bin As setelah dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya dia ingin Nabi mati. Setelah dia masuk Islam, enggak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada yang lebih agung di mataku daripada Nabi SAW. Nggak ada. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Amr bin As ini mengatakan, aku nggak pernah melihat Nabi itu, ngelihat ya dengan pandangan yang tajam itu, nggak pernah. Kenapa? Ijlalan minhu, dalam rangka mengagungkan Nabi SAW. Malu aku juga sama Nabi SAW. Walau su'iltu an asifahu ma'atak. Kalau aku ditanya bagaimana wajah Nabi SAW, aku nggak tahu. Bayangin, nggak mampu aku menjelaskan wajahnya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini. Kata dia, ma'ataktu. Apa sebabnya? Karena aku nggak pernah full memandang wajah Nabi SAW dalam rangka mengagungkan Rasul SAW. Kemudian dia ikut perang sama Nabi SAW. Apa kata Amr bin As? Walau mutu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Kalau aku mati dalam kondisi itu, aku berharap aku masuk surga. Lihat jemaah, ada dua ungkapan yang berbeda. Di fase yang pertama katanya Amr bin As, kalau aku mati dalam kondisi itu pasti aku masuk neraka. Tapi tatkala dia bicara fase yang kedua, dia mengatakan, aku berharap masuk surga kalau aku mati dalam kondisi itu. Karena kita nggak bisa memberikan kesaksian kepada seseorang dengan surga aja, kecuali yang Allah kasih atau Nabi SAW memberikan kesaksian. Antum masuk surga, ahlul jannah. Siapa yang tahu ahlul jannah? Nggak ada. Amr bin As mengatakan, aku berharap. Ya, kita kalau ada orang soleh meninggal dunia, kita berharap dia masuk surga. Tapi memastikan fulan masuk surga, orang soleh fulan ini, nggak ada yang tahu. Maka Amr bin As dia berharap masuk surga. Tapi ternyata dia nggak mati dalam fase itu. Ada fase yang ketiga. Ini yang kadang-kala terjadi sama kita. Kita pernah dalam fase yang gelap, kemudian kita masuk ke fase yang terang benderang, fase kita semangat beragama, datang kajian, sholat sunnah, ke masjid sebelum azan. Tapi fase itu berlalu, kita belum mati, masih hidup gitu, ya Allah.
Tapi posisi iman kita sudah mulai turun. Ini fase ketiga Amr bin As. Dia mengatakan, lalu dia mengatakan, "Tsumma walina asya." Setelah meninggalnya Rasul SAW, aku itu mendapat jabatan panglima perang di masa Nabi SAW, kemudian jadi gubernur. Dia jadi gubernur di Mesir di waktu yang lama, di masanya Umar bin Khattab. Dia yang minta izin untuk menaklukkan Mesir. Masya Allah, Amr bin As ini pintar. Amr bin As ini Masya Allah, dia disebut min duhatil Arab. Ketika dia kirim surat kepada Umar bin Khattab untuk menaklukkan Mesir, sudah dia berangkat dengan 4.000 pasukannya dari Palestina menuju ke Mesir. Umar bin Khattab musyawarah bersama para sahabat di kota Madinah. Banyak yang mengatakan jangan dulu gitu. Karena Mesir pada waktu itu termasuk kerajaan yang kuat ya, di bawah pimpinan Muqawqis raja Mesir, dan dia di bawah Romawi sebenarnya. Kesian umat Islam nanti kalau sampai mereka binasa di sana. Subhanallah. Surat itu datang dalam perjalanan ke Mesir. Belum nyampe Mesir aja. Dalam hati kecilnya Amr bin As, kayaknya ini disuruh balik. Kayak. Akhirnya yang bawa surat ini dikatakan, ya tunggu, terus jalan, nggak dibuka itu surat jemaah. Sampai masuk Mesir, mana suratnya? Buka. Buka. Ternyata suratnya di situ, kalau engkau belum sampai Mesir engkau pulang. Tapi kalau engkau sudah sampai Mesir, lanjutkan. Amr bin As tanya sama pasukannya, kita sudah sampai Mesir? Ya, sampai Mesir sudah, berangkat. Padahal suratnya datang sebelum sampai Mesir. Tapi dibukanya setelah sampai Mesir. Masya Allah. Akhirnya dia jadi gubernur di Mesir sana. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, terjadi sedikit keributan. Kemudian di masa Muawiyah dia jadi di sana. Dia merasa ada banyak perjalanan hidup dia yang dia khawatir. Apakah dia amanah atau tidak? Ketika dia menjadi pejabat. Amanah ini berat. Kata Nabi SAW, yang pertama hilang dari umatku itu al-amanah. Yang pertama hilang itu amanah. Yang terakhir hilang itu sholat. Makanya kadang-kala orang masih sholat, puasa, tapi amanahnya udah hilang. Antum lihat. Dan bicara amanah ini kata Nabi, la dina liman la amanah. Nggak ada agama orang yang nggak amanah itu. Tatkala kita dikasih tugas ya, ini kalau bicara amanah, dari yang terkecil sampai yang terbesar itu bakal ditanya. Maka kenapa Amr bin As takut? Karena dia merasa aku akan ditanya gitu dengan segala yang pernah aku jabat gitu. Tugas-tugas yang pernah diberikan kepada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Bayangkan seorang suami akan ditanya tentang istrinya. Seorang bapak akan ditanya tentang anak-anaknya. Seorang pembantu, seorang pekerja akan ditanya tentang tugas kerjaan yang diberikan kepada dia. Pak RT akan ditanya tentang RT-nya. RW akan ditanya tentang RW-nya. Bagaimana lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Allahu Akbar. Gimana kalau bicara, kalau presiden apalagi? Ditanya tentang 270 juta penduduk Indonesia. Makanya Umar bin Khattab ya, ketika dia mau mati, ini sama subhanallah para sahabat Nabi, orang-orang yang bertakwa. Umar itu ketika sudah tua dia takut, dia sempat menangis. Kenapa kau nangis? Aku itu takut, kata dia. Kalau ada keledai yang terperosok di jalan di sungai Dijlah sana, terperosok dia. Aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau nggak muluskan?
Bukan manusia yang terperosok, jemaah. Keledai bakal ditanya. Gimana tatkala kita melihat jalanan-jalanan bolong-bolong? Siapa yang akan ditanya? Semua yang berhubungan dengan hal itu. Kemudian bicara amanah ini tadi, para sahabat Nabi itu mendidik anak buah mereka atau kawan-kawan mereka, murid-murid mereka untuk amanah. Salah satunya dengan semuanya itu transparan, dihitung. Maka siapa saja yang mempekerjakan orang atau siapa saja yang nyuruh anaknya atau nyuruh pembantunya, tolong diajarin pembantu ini amanah. Petugas itu amanah, pekerja itu amanah. Dengan cara apa? Abu Hurairah itu pernah kirim daging, potongan daging dia kirim. Dihitung sama Abu Hurairah. Dihitung, dibungkus, ya, antarkan. Muridnya Abu Hurairah tanya, kok sampai seperti itu? Gitu. Kok kayaknya terlalu apa? Bakhil gitu ya. Masa urusan itu sampai dihitung? Apa kata Abu Hurairah? Aku melakukan ini demi menjaga dia. Itu jamaah. Kalau dia tahu sama bosnya dihitung, mungkinkah dia mencuri? Enggak. Tapi kalau bosnya ngasih kirim, dia tahu bosnya nggak ngitung. Dia ambil 1, 2, nggak akan ketahuan karena memang nggak dihitung. Maka di sini kita pun yang menjadi bos umpamanya punya anak buah, tolong diajarin anak buahnya itu amanah. Walaupun sebenarnya ya kalau orang itu nggak amanah, urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masya Allah. Bismillah. Nah, jadi intinya Allah nggak pernah tidur. Dan Allah akan menanyakan sampai yang seberat semut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mungkin sebagian kita duit, cuma 1.000, cuma 2.000. Yang ditanya di akhirat itu dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan. Kita sekarang kumpul di sini sebagai orang baik semua. Antum melihat ana mungkin sebagai orang baik. Ustaz. Tapi hari itu semua akan ketahuan dosa-dosanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung diri kalian, evaluasi, adakan perhitungan sebelum kalian dihisab. Kalau bicara hisab itu jumlah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kemudian timbang amalan kalian. Timbang itu bicara kualitas. Insya Allah semuanya sholat isya tadi. Tapi coba tanyakan, siapa yang ingat dengan bacaan imam di rakaat pertama ketika isya? Baca apa ya? Wallahi sebagian gitu itu sholat isya tapi nggak ingat imamnya baca apa. Yang anak ingat waktu amin tadi. Setelah amin wallahu a'lam. Itu bicara kualitas. Makanya kita kadang-kala perlu setelah sholat kita tanya, anak tadi bener nggak sholat? Yang bekerja, antum bekerja amanah enggak antum? Antum jangan sampai bawa haram buat istri antum. Haram buat anak-anak antum. Mungkin mereka seneng di dunia, tapi azab nunggu. Wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan berhiaslah kalian untuk pameran terbesar, jemaah. Antum lihat kalau ada pameran, jemaah, orang itu datang dengan baju bagus. Hadir di pameran itu. Apalagi kalau dia yang mau dipamerkan. Dia yang akan maju ke depan, maka dia akan pakai sepatu yang bagus, ini dan itu. Yang hadir dalam pameran itu berapa orang? Ya, yang hadir anggap 1 juta orang. Wah, kita akan semakin semangat.
Bagaimana dengan pameran nanti yang hadir jamaah, miliaran manusia. Dan antum makan itu, ini fulan. Dan pada hari itu kita nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki. Kita dibangkitkan dari kubur kita dengan amal kita. Maka ya siap-siap antum. Bicara amanah, Nabi SAW menyebutkan jangan sampai nanti hari itu ya, aku ngelihat ada orang yang bawa kambing. Keluar dari kuburnya bawa kambing. Ada yang mikul tanah. Apa saja yang pernah dia ambil dalam kehidupan ini akan ditunjukkan pada hari itu. Yang mungkin orang gak tahu pada saat ini. Ketika duduk di sampingmu, engkau gak tahu yang di sampingmu ini ternyata pelaku dosa. Gak tahu. Karena memang Allah sembunyikan, ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Karena Allah memberikan peluang bagi kita untuk bertobat. Bayangin kalau antum berbuat dosa, lalu ada tai lalat itu, hitam, satu di pipi. Kalau 2 dosa, 2. Kalau 3, 3. Kira-kira wajah kita isinya apa? Semua tai lalat. Maka hendaklah kita bersyukur sama Allah karena Allah menutupi kekurangan kita. Kembali kepada cerita Amr bin As. Ketika dia mengatakan, "Thumma walina asya", kemudian kami menjabat beberapa jabatan, urusan-urusan, ma adri fiha mahali. Aku tidak tahu kondisiku seperti apa, aku nggak tahu. Apakah itu akan jadi pahala buat aku atau akan jadi dosa buat aku. Jadi orang itu beribadah kepada Allah antara khauf dan raja. Antara takut tapi tetap berharap. Maka dia mengatakan, maaf aku nggak tahu kondisiku gimana. Lalu dia mengatakan, fa idza ana mittu au muttu. Kalau aku mati, jangan ada perempuan-perempuan yang menangisi aku. Atau orang-orang yang memuji-muji aku. Karena dia gubernur, biasanya akan banyak orang yang mengantarkan dia. Nggak boleh ada, biasanya dulu yang suka nangis itu perempuan-perempuan. Namanya naihah, nggak ada. Yang suka meratapi jangan didampingi. Wala nar, nggak pula dengan api. Karena memang matinya tadi malam hari dia dimakamkan. Habis subuh dia dalam kondisi gelap. Wala api kata dia. Fa idza dafantumun. Kalau nanti kalian sudah menguburkan aku. Fashunnu alayat turab shannan. Tolong kalian ratakan tanah itu. Buat aku. Yang kanan yang kiri sama. Ratakan buat aku. Kemudian jangan pergi kalian. Kalian ya tinggal di sana sejenak lah. Kalian tinggal di situ sejenak. Ya dalam waktu seperti onta dipotong kemudian disembelih kemudian dipotong-potong lagi. Hatta asta'nis bikum wa andur madza uraji' fihi rusulu rabbi. Supaya aku masih tenanglah, merasa masih ada kalian di sana. Sehingga mudah-mudahan aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat utusan Allah yang mendarat kepada aku. Makanya Nabi SAW kalau habis menguburkan jenazah, beliau nggak langsung pulang. Beliau biasanya berdiri mengatakan kepada para sahabatnya di sana, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit. Dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Fa innahul an yus'al. Sekarang dia ditanya. Jadi jamaah semua setelah kematian itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan amalannya. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Antum lihat apakah orang-orang kaya itu karena amalannya? Enggak. Ada orang yang enggak sholat kaya. Ada orang bahkan, Masya Allah ya. Ana tadi buka potongan video. Ada seorang muslim ditanya. Muslim kata dia, iya. Kapan terakhir sholat? Kapan ya? Tahun lalu kayaknya. Sholat Idul Fitri. Iya. Bayangin.
Sukses, kaya raya. Jadi ingat, pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, tapi karena ujian yang Allah berikan kepada mereka. Amr bin As tahu dia bakal ditanya, maka dia minta kepada orang-orang untuk mendoakan dia. Dan itu sunnah. Ketika kita selesai menguburkan jenazah, kita doakan. Di riwayat Imam Ahmad ada tambahan cerita. Disebutkan di sana bahwa Amr bin As minta kepada salah satu penjaga dia untuk mengumpulkan ya tentara-tentara pasukan yang ada di Mesir. Kumpulkan mereka, panggil buat aku. Akhirnya datang mereka jemaah. Ketika mereka datang, Amr bin As mengatakan kepada mereka, kalian lihat aku kondisinya seperti ini. Aku minta kepada kalian untuk menyelamatkan aku dari kematian. Kata pasukan itu jemaah, saling melihat. Wahai Amirul Mukminin, ana nggak kebayang engkau mengatakan itu. Mana mungkin kami bisa menyelamatkan engkau dari kematian? Kata Amr bin As, iya, aku tahu. Aku ingin mengingatkan kalian bahwa kita semua bakal mati. Dan yang paling baik yang kalian persiapkan adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus Amr bin As mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Dia mengatakan La ilaha illallah di riwayat itu sampai meninggal dunia. Rahimahullahu wa radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi jamaah, kalau itu sekelas sahabat yang berjumpa dengan Nabi, takut dengan apa yang akan dihadapi setelah kematian. Kebanyakan kita santai. Kita santai. Padahal kematian itu datang dan tak kenal umur. Ada sebuah kejadian di keluarga Ana ya. Abah Ana sakit ya, beberapa bulan lalu lah sakit. Adik Abah Ana di Jakarta itu sering telepon, video call ya. Dia tanya gimana kondisi abahnya, ini itu, takut meninggal abah. Alhamdulillah Abah Ana keluar dari rumah sakit sehat. Ternyata paman Ana yang umurnya paling kecil yang masih hidup di bawah bapak Ana jauh, itu meninggal dunia tanpa sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Wal kayyis, dan di riwayat Imam Tirmidzi disebutkan orang yang cerdas itu siapa sih? Siapa? Orang yang cerdas. Al kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya dan berbuat untuk yang setelah kematian. Kalau sekarang di dunia orang cerdas itu orang yang memikirkan masa tuanya. Jadi dia bagaimana ketika pensiun, ketika dia sudah tua, mapan ini. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas itu melewatin masa tua, nyebrang kepada yang setelah kematian. Wal ajiz, sedangkan orang yang bodoh. Man atba'a nafsahu hawaha. Yang dia membuat nafsunya mengikuti kemauan. Mau ini diikutin, mau ini diikutin. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan dia selalu berangan-angan mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, terus seperti itu. Sehingga dia tidak berhenti berbuat dosa karena apa? Ya Allah Maha Pengampun, tapi ingat azabnya Allah itu sangat pedih. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sebuah nasihat dari Amr bin As tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini. Dia mengatakan, la amallu thawbi ma wasi'ani. Aku tidak akan bosan dengan ama bajuku. Aku tidak akan bosan, jenuh dengan bajuku selama dia cukup buat aku.
Wala amallu zaujati ma ahsanat isyrati. Nih ibu-ibu. Amr bin As mengatakan, dan aku tidak akan bosan sama istriku selama dia mempergauli aku dengan cara yang baik. Bapak-bapak ada yang bosan sama istrinya? Nah, ada yang kepingin ganti? Gimana? Banyak. Masya Allah. Berarti masalahnya tadi mungkin kurang memuliakan suami. Ini dikatakan, aku tidak akan bosan sama istriku selama dia mempergauli aku dengan cara yang baik. Yang ketiga, wala amalu dabati ma hamalatni, dan aku tidak akan bosan dengan ontaku, kudaku, keledaiku, kendaraanku selama dia enak masih bisa bawa aku. Kenapa? Wa innal malal min sayyi'il akhlak. Kata Amr bin As, bosenan itu termasuk akhlak yang buruk. Maka jangan jadi orang yang bosenan. Selama sandalnya bisa dipakai, pakai. Selama mobilnya bisa dipakai, pakai. Jangan bosenan. Barakallahu fiik. Taib, ana kembalikan ke moderator. Mana moderatornya kok hilang? Jazakallah khair kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Sebelum kepada sesi tanya jawab, ada kabar dari Sohibul Bait. Sohibul Bait memberikan informasi tadi lewat PA bahwasanya kabar gembira untuk para jamaah, ada hidangan 400 bakso Malang untuk jamaah semuanya, untuk ikhwan sebelah kanan, untuk akhwat silahkan ke sebelah kiri. 400 bakso Malang, silahkan dicicipi, mudah-mudahan raos, mudah-mudahan enak gitu. Teras tiasa dibekal ke bumi saur adoni. Ya, untuk kali ini masuk ke sesi tanya jawab. Dari ikhwan saya minta 2 orang saja dulu, silakan. Dokter dulu ya, Dokter Arida. Akhwat. Dari akhwat siapa yang mau bertanya? Ibu mangga. Achandra ya. Dari akhwat sudah ada? Oh iya, Tete ya. Satu lagi. Saya persilahkan dokter, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Anda tanyakan, Ustadz, tadi saat kita akan di sidang nanti di akhirat itu sepertinya berat sekali, Ustadz. Bagaimana caranya supaya kita dimudahkan saat hisab? Itu aja. Terima kasih. Silakan Ustaz. Nah, iya jamaah, kalau bicara sidang di akhirat itu ya sangat menakutkan. Kita kalau punya kasus di dunia, kemudian kita masuk ke pengadilan, maka kita butuh pengacara. Kadangkala kita akan sewa pengacara yang paling mahal, yang penting bebas. Bahkan kita siap untuk bayar berapapun. Tapi yang jadi masalah di akhirat itu, yang jadi pengacara itu amalan kita sendiri. Artinya kita nggak bisa sewa orang. Kemudian bicara membayar. Andai kita punya bumi ini emas dan yang semisalnya, itu nggak akan diterima jadi tebusan. Disinilah amalan. Kenapa Nabi SAW menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya? Karena nanti memang dunia dan isinya nggak ada.
Nggak ada harta, nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya kita mudah dihisab? Maka yang pertama, seperti yang Amr bin As sebutkan tadi, kita perlu persiapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang selama ini hanya kita baca, tapi terkadang kita kurang menghayatinya. Yang kedua, kita perlu berdoa minta sama Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan di hari kiamat ternyata ada orang yang gak dihisab. Ada manusia-manusia yang dia berusaha untuk istiqomah di atas agama Allah ini. Ditambah lagi bagaimana dia tawakal kepada Allah. Dia tidak bertatoyur, gak percaya sama angka sial, wala hari sial, wala apa. Dia itu tidak berobat dengan cara kai. Dia tidak minta diruqyah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan dihisab, tidak akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka banyak. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Kemudian memang kita perlu mengurangi apa yang kita miliki. Abu Darda, istrinya itu kadang-kala minta beliin ini, minta beliin itu. Dia ngomong sama istrinya, ya Ummat Darda, inna amamana aqabatan kaud. Wahai Ummu Darda, di depan kita ini ada jalan terjal yang sulit untuk dilewati. Nggak ada yang bisa melewatin kecuali yang bawaannya sedikit. Kira-kira kalau antum harus bawa isi rumah ini semuanya, ya apa bawanya? Pakai truk, pakai apa? Sedangkan jalannya itu nggak bisa dilewatin sama kontainer. Berarti kan ditinggal kan? Mau nggak mau ditinggal, apa yang bisa dibawa? Mau pakai becak, pakai apa mungkin. Maka disebutkan sama istrinya, di depan kita ini jalannya sulit gitu loh. Maka bawanya jangan banyak-banyak gitu loh. Maka di sini bagaimana kita dengan memperbanyak sedekah supaya bawaan kita nggak banyak. Mungkin dengan cara seperti itu hisab kita akan mudah. Kemudian tadi yang Anda sampaikan di akhir, kita perlu menghisab diri kita. Itu juga akan mempermudah. Kita lihat mamanya kalau bicara harta, mungkin berapa sih anak punya harta, dan berapa yang anak siapkan buat anak dan keluarga, dan berapa yang anak mau bawa ke surga. Bisa dihitung gitu. Mamanya anak punya uang, anggap 100 juta. Ini mau anak bawa berapa gitu. Ada orang di Solo, anak dapat cerita dari orang yang sepuh, dia cerita di Solo itu ada satu orang, Syafiq kata dia, ini orang Masya Allah, kalau dia beli baju 2, satu dia pakai, satu dia sedekahkan. Uang belanja di rumahnya 2. Jadi kalau belanja habis 5 juta, ya udah 5 juta itu dia taruh di pesantren, taruh di rumah anak yatim, pokoknya 2. Sampai dia beli mobil 2. Ketika dia beli mobil 2, anaknya protes. Anaknya ngomong, ayah kalau baju 2 oke lah. Kalau uang belanja 2 iya, tapi mobil 2 aduh janganlah ya. Apa kata bapaknya? Nah, bapak ini kepingin pakai baju di akhirat, kepingin makan enak di akhirat juga. Bukan cuma di, bapak juga kepingin naik mobil di akhirat. Nah, kata dia. Maka disinilah tatkala kita bisa seimbang ya. Sebenarnya kita ya akhirat seharusnya lebih diutamakan. Tapi paling nggak kita seimbang. Berapa yang kita keluarkan untuk dunia, itu yang kita keluarkan untuk akhirat kita. Waktu pun seperti itu Mama. Yang bekerja silahkan bekerja cari dunia, tapi niatnya buat akhirat. Sehingga tatkala kita keluar dari rumah, itu nilainya sudah nilai akhirat gitu. Bukan cari dunia untuk dunia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah meringankan bagi kita ketika dihisab nantinya pada hari kiamat. Dan jamaah, ada seorang hamba yang dihisab sama Allah itu secara rahasia. Jadi sidang pada hari kiamat itu ada yang terang-terangan, kayak kita lihatlah di dunia ini, ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada sidang terbuka sehingga semua orang tahu bagaimana fulan ini kerjaannya,
bukti-bukti ditunjukkan semuanya, dia nggak bisa ngeles lagi. Sampai saksinya dari diri dia sendiri. Tapi ada sidang tertutup. Masya Allah. Ada seorang hamba yang dihadirkan untuk disidang, ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya sama dia, ya fulan, ay Rabbi, nah, kata dia, ama fa'alta dzamba fulan wa fulan. Bukankah engkau melakukan dosa ini dan dosa itu? Iya ya Allah. Engkau juga melakukan dosa ini dan dosa itu? Iya ya Allah. Ini dosa engkau kerjakan, sebutkan dosa-dosa dia. Ini belum yang besar-besar jemaah. Sampai ketika dia yakin dia masuk neraka sudah, Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Di dunia aku tutupi dosa-dosamu dan hari ini aku ampuni engkau. Subhanallah. Gimana supaya kita bisa seperti itu? Jangan suka gibahin orang. Jangan suka ngomongin kesalahan orang. Supaya Allah nutupin kesalahan kita. Wallah, kita ini punya banyak kesalahan. Maka jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupin dia gitu. Maka itu mungkin beberapa hal yang semoga Allah meringankan bagi kita hisab di hari akhir nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ke akhwat. Punten Ustaz. Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya ya tentang mempersiapkan kematian, mengingat surga sebagai rezeki bagi hamba Allah yang bertakwa kan salah satu motivasi ya, bahwa ternyata kan Allah itu menyebut kata surga dalam Al-Quran itu tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali. Nah, namun tentang motivasi bahwa kita berusaha beramal soleh dan kelak mendapatkan surga, apakah kita boleh percaya diri gitu atau yakin amal kita diterima? Apakah hanya boleh berharap saja? Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita percaya diri dengan amal kita atau hanya berharap saja bahwa amal kita diterima oleh Allah? Seperti itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Kalau bicara yakin amalan kita diterima, nggak tahu kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah berharap Allah menerima amalan kita. Antum bisa bayangkan Nabi Ibrahim bangun apa? Ka'bah bersama Ismail. Siapa yang nyuruh? Allah. Rumah siapa yang dibangun? Baitullah. Beliau membangun itu sambil berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terima dari kami Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha mendengar. Tahu dengan isi hati hamba. Tahu dengan apa yang dikerjakan hamba. Dan mendengar doa hamba. Maka dalam beribadah kepada Allah, seorang mukmin itu harus dengan dua sayap seperti burung yang terbang. Sayap yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Takut gak diterima. Yang kedua adalah roja, berharap sama Allah Azza wa Jalla. Kita banyak dosa, kita takut, tapi kita juga menghadap Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya sering Allah sebutkan itu dalam Al-Quran Karim, surga neraka, surga neraka, agar kita hidup di tengah. Dan di balik itu semua harus ada cinta. Artinya kita beribadah kepada Allah karena cinta sama Allah. Allah yang, ya gimana kita nggak akan cinta sama dia? Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, kita cinta sama dia. Kalau ada orang yang suka menolong kita, kita cinta sama dia. Bagaimana dengan Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita? Maka kalau bicara yakin,
Iya, kita berharap. Karena yakin itu, ya ilmunya cuma Allah yang tahu. Makanya ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau aku tahu sodakohku 1 dirham diterima, aku kepingin mati pada waktu itu. Kalau tahu. Kenapa? Umar menyebut firman Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau menukil sebuah ucapan dari salah satu salafus saleh. Ketika seorang menyaksikan bahwa dia ikhlas pada waktu itu, dia merasa ketika dia bermuhasabah, dia merasa amalanku ini ikhlas, maka itu butuh keikhlasan lagi. Karena kalau kita sudah merasa, wah insya Allah ikhlas, itu butuh keikhlasan lagi. Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang terus beramal, terus berbuat dalam kondisi hati mereka takut. Takut. Aisyah tanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini mereka berbuat kemudian mereka takut. Apakah mereka orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamr? Apa kata Nabi SAW? La yabnat as-siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhaf an la yuqbala min. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, yang puasa, yang sedekah, dan dia khawatir amalannya tidak diterima. Maka orang itu semakin takut sama Allah atau semakin berilmu tentang Allah, dia semakin takut. Maka yang harus kita lakukan adalah ya berharap terus, doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap pagi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum ke ikhwan, barangkali dari akhwat masih ada yang mau bertanya. Mangga Ibu Eteh. Palih pengker barangkali. Tanya. Mangga Kak Chandra, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Berkaca kepada sahabat Ammar bin As, ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana tips agar kita tidak terkena penyakit al-wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut kematian? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, sedikit di luar tema Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita membeli sebuah toko atau rumah dengan melalui dana KVR atau kur ke bank? Apakah itu termasuk riba? Dan bagaimana status bank syariah yang ada di Indonesia, itu sudah sesuai dengan syar'i belum Ustaz? Karena itu sedikit ada cinta dunia itu Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, siapa yang nggak cinta dunia di sini? Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah itu telah menanamkan di diri kita cinta syahwat. Hubbus syahwat kepada siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi telah dicintakan kepada kita cinta kepada dunia ini.
Syahwat kepada wanita, anak, harta, kendaraan, perkebunan, tanah. Itulah kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia yang sebentar sebenarnya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Jamaah, kesenangan dunia ini yang sudah dicintakan kepada kita itu jadi ujian buat kita sebenarnya. Maka kata Allah, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Dan jangan sampai setan yang tukang tipu itu juga menipu kalian. Baik. Kalau bicara bagaimana sekarang kita mengelola hati kita terhadap kecintaan kepada dunia ini. Dunia ini niatkan untuk cari akhirat. Jadi kalau bicara antum cinta kerja dapat fulus, gak apa-apa, fadl, sudah ditanamkan kecintaan itu. Antum suka dengan tanah, mau beli tanah, mau bikin kebunan, tafadhol. Tapi niatkan dalam semua itu untuk cari akhirat kita. Di surga itu nggak ada tempat sampah. Di dunia ini masalah terbesar kita apa? Sampah. Antum bayangin ya, kalau nggak ada tukang sampah yang ngambil sampah, kira-kira antum bisa menikmati dunia ini? Nggak akan bisa. Kenapa sekarang dunia ini sedang punya slogan go green ya? Mereka kepingin menghindari plastik ini apa semua. Makanya surga itu adalah tempat yang indah, yang hijau jemaah, yang bisa dinikmatin segalanya. Maka kalau bicara bagaimana supaya kita tidak terkena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, kita harus kenal dengan dunia ini. Antum kalau nggak kenal sama dunia, ya antum akan cinta mati. Ketika seorang beli handphone, emak-emak nih, emak-emak suka beli tas ya. Ada tas harga 1 miliar. Ada yang beli ya. Tapi ketika dikasih tahu ini palsu, dibayar nggak? Nggak jadi, palsu. Naudzubillah, nggak jadi anda beli. Itulah kehidupan dunia, palsu. Dari mana kepalsuannya? Kita lihat orang terkaya di Indonesia itu sudah mati belum? Orang yang berkuasa paling lama di Indonesia itu mati belum? Mati jemaah. Pergi meninggalkan kekuasaan, pergi meninggalkan dunia. Makanya kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk ingat mati, datang ke kuburan. Antum lihat, nggak apa-apa datang ke kuburannya orang kafir, bukan untuk mendoakan ya. Antum lihat, ada kuburan yang besar-besar kadang-kadang jemaah. Kuburan siapa ini? Oh itu loh yang punya toko ini, yang punya usaha ini. Loh dia kemana? Ya sudah mati, selesai. Kita pun akan menyusul. Jadi dengan mengenal hakikat kehidupan dunia ini, kita akan tidak terlalu cinta sama dunia. Kalaupun kita ambil bagian dari dunia ini, ya untuk akhirat. Makanya bagaimana orang-orang ketika memberikan nasihat kepada Qarun ya. Apa kata dia? Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi yang dikasih harta sama Allah, yang dikasih kekuasaan sama Allah, yang dikasih jabatan, cari akhirat. Bukan tinggalkan, enggak. Bukan di oh tinggalkan, enggak. Silahkan engkau di sana tapi cari akhirat. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa bagianmu dari dunia. Hidup di dunia butuh biaya jemaah. Ini sound system beli apa sewa? Sewa kan? Pakai fulus. Apa pakai kertas? Pakai fulus jemaah. Bangun masjid pakai fulus. Berangkat umroh haji pakai fulus. Bangun sekolahan pakai fulus, nyekolahkan anak pakai fulus. Makanya banyak orang yang mengatakan, Ustaz kenapa sekolah-sekolah kok pada mahal Ustaz? Ya antum kerja cari fulus.
Buat apa? Niatkan buat membiayai anak-anak. Jadi bicara kecintaan dunia, ketika kita lupa dengan hakikat kehidupan dunia ini, disitulah kita akan cinta mati sama dunia. Pernah Nabi SAW tanya sama seorang sahabat yang namanya Ad-Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makanan yang kau konsumsi? Kata Dhahhak, al-lahm wal laban. Aku biasanya makannya daging, minumnya susu. Terus Nabi SAW bertanya, thumma yasiru ila madha? Kemudian jadi apa? Jadi apa? Gak berani jawab tuh hak. Antum tadi ditawarin bakso ya? Bakso mana? Bakso Malang. Antum ketika makan lihat jadi apa nanti ya? Dhahak mengatakan ila ma qad alimta ya Rasul. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Jadi dia menghormati Nabi untuk menyebutkan kata-kata yang nggak baik di depan Rasul SAW. Lalu Rasul SAW mengatakan, Innallaha ja'ala mat'am ibn Adam mathalan lidunya. Allah jadikan makanan anak manusia itu permisalan untuk dunia. Di riwayat lain dikatakan, wa in hallaituhu, walaupun engkau yang makan di restoran-restoran mahal tuh ya, biasanya satu piring dikasih hiasan ini, dikasih hiasan ini, macam-macam jemaah. Jadi apa nantinya? Tetap jadi gitu. Dan ini kehidupan dunia. Kemudian bagaimana supaya kita tidak terkena penyakit dunia? Yang kedua, doa. Bicara doa ini selalu harus hadir dalam kehidupan kita. Karena setiap sholat kita mengatakan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang paling besar, puncak dari ilmu kita. Kita belajar hanya untuk cari dunia. Jangan, minta sama Allah SWT. Dan Allah benci jemaah sama orang yang alim bid dunya jahil bil akhir. Benci sama orang yang pintar tentang urusan dunia tapi dia bodoh tentang urusan akhirat. Mungkin dengan cara seperti itu kita juga sering datang ke kuburan, ziarah kubur, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan KPR. Jadi orang punya rumah dengan sistem kredit itu boleh. Dalam Islam itu ada kredit, ada sistem utang piutang. Tapi ketahuilah bahwa sistem utang piutang itu tujuannya al-ihsan, membantu orang lain. Kalau sistem utang piutang mencari keuntungan, sudah beda asasnya. Berarti sudah ada riba di sana. Kalau mau cari keuntungan, ya silahkan dagang, silahkan bisnis, bagi hasil itu cari keuntungan. Maka kalau antum mau cari keuntungan, jangan minjemin duit sama dia, tapi jual rumah sama dia. Bukan minjemin duit. Ana beli rumah 1 juta, 5 juta, ana mau jual 100 juta nggak apa-apa. Karena memang ana bukan minjemin duit, tapi ana menjual. Ya, orang jual fadhah. Kalau sudah bicara tadi KPR, ya dilihat akadnya apa. Kalau ternyata akadnya jual beli, ya silahkan jual beli, bukan utang piutang, nggak apa-apa. Kalau jual beli itu, ya tadi nggak ada bunga. Kalau bunga berarti utang. Ada utang berarti gitu loh. Kalau jual beli sampai kapanpun, kalau antum beli rumah ini harganya 1 M umpamanya, 2 tahun lagi tetap harganya ya 1 M, 3 tahun lagi ya tetap 1 M. Karena akadnya sudah 1 M akadnya. Ana jual beli, cuma ana bayarnya nyicil umpamanya, tapi akadnya jual beli. Ya nggak tahu kalau bicara KPR yang terjadi sekarang jamaah, sistem yang ada biasanya memang
Ya sistem riba ya. Tapi nggak ada riba sebenarnya di Indonesia ini. Di mana ada riba aja? Yang ada bunga. Di mana antum? Pernah antum akad ya? Ini ribanya sekian. Orang dikatakan riba. Na'udzubillah. Haram riba gitu loh. Oh enggak, afwan, salah. Bunga. Kalau bunga nggak apa-apa gitu loh. Memang itu terjadi. Kenapa terjadi? Orang itu supaya dengan perbuatan dosa itu merasa remeh. Dan ana sering sampaikan di beberapa kajian ya. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu tadi menamakan sesuatu tidak dengan namanya. Yang tua-tua ini tahu dulu ada istilah namanya WTS. Iya. Nah, WTS. Ana mau tanya sama yang muda ini. Antum tahu sama WTS? Lihat, nggak tahu. Umur berapa antum sekarang? Berapa? 29. Iya, di masa kita ada kata-kata WTS. WTS itu adalah wanita tunasusila. Pelacur pada masa itu, bahasa resminya itu WTS. Sekarang bahasa itu dirubah menjadi PSK. Antum bisa lihat bagaimana perubahan. Kalau orang dikatakan WTS, dia malu, jemaah, malu dia. Dia wanita yang nggak beradab, jemaah. Ketika diangkat makomnya jadi pekerja. Wah, anak kerja. Anak ngasih makan anak, nyekolahkan anak bangun negara ini, anak bekerja. Itu apakah dia akan bertobat, jemaah? Sulit dia akan bertobat. Karena dia merasa yang dia lakukan nggak apa-apa, anak bekerja gitu loh. Kan tergantung niatnya Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Udah repot lagi kita menghadapi kayak gitu. Itu. Jadi pelacur itu yang dulunya WTS jadi PSK. Tadi dikatakan bunga itu nggak ada. Bunga nggak ada. Riba. Antum lihat di bank mana ada riba, panggil anak. Anak kasih duit tentu. Yang ada bunga. Makanya di barat pun nggak ada riba. Apa? Interest apa kalau di barat tuh? Oh ya, interest ya. Kalau di Arab itu nggak ada riba juga. Yang ada faedah. Faedah. Jadi ini ada faedahnya. Oh nggak apa-apa faedah. Kalau riba na'udzubillah. Jadi mungkin seperti itu. Kita lihat. Ingat Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Karena orang-orang kafir ketika diturunkan pengharaman riba, mereka tuh melakukan riba dari dulu ya. Ribanya orang kafir itu seperti kartu kredit. Sama persis dengan itu. Kalau jatuh tempo bayar nggak ada bunganya. Jadi orang dulu, orang musyrik itu kalau pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Tanggal berapa? Bayarnya tanggal 1 bulan depan. Tanggal 1 ditanya, bayar atau mau ditambahin? Artinya kalau sekarang dilunasin tanpa tambahan. Tapi kalau mau ditambah, kalau mau ditunda lagi, ya baru tambahin riba seperti itu. Maka ketika orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba. Kenapa kok nggak boleh, kata dia. Dari mana samanya? Loh, aku punya uang 1 juta, aku belikan handphone, aku jual 1,5 juta, halal nggak? Halal. Oke, aku kasih uang ini 1 juta sama orang, bayar 1,5 juta, halal nggak? Kan sama untungnya 500. Itu kata orang kafir, jemaah. Bedanya jual beli itu untuk cari keuntungan. Minjemin orang tujuannya apa? Cari pahala. Engkau cari keuntungan. Bayangkan jemaah, sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak orang baik ya, di pagar-pagar, di tembok-tembok, di pohon-pohon, serahkan PPKB. Itu orang baik banyak banget ya, orang yang siap mengasih pinjaman uang. Dia bukan orang baik. Dia orang mau cari keuntungan dari orang yang sedang susah. Nah, dulu disebutnya rentenir, lintah darat. Sekarang disebutnya apa? Apa? Bank 46. Masya Allah. Apa itu 46? Berangkat jam 4 pulang jam 6. Oh, bank 46, pinjam 4 bayar 6 gitu kan. Allahu Akbar.
Kadangkala orang-orang itu masya Allah jemaah, ada yang pakai kerudung ya, yang di pasar itu kadangkala pagi-pagi bawa tas ya, sama bawa buku dia, bawa kitab nih dia. Assalamualaikum, buka kitabnya, orang nulis Allahu Akbar. Jadi seperti itu kira-kira yang terjadi dengan sistem yang ada. Adapun kalau bicara bank syariah yang ada, bank syariat ini sebuah usaha besar umat Islam di Indonesia. Muncul bank syariat pertama itu tahun 89. Antum bisa bayangin sejak kemerdekaan nggak ada pemikiran untuk buat bank syariat sampai tahun 89. Tahun 89-90 itu juga tahun di mana ada keributan di negeri kita yang berurusan dengan jilbab. Sampai ada satu buku judulnya Revolusi Jilbab. Anak-anak SMA yang pakai jilbab ada 300 itu dikeluarkan dari sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim. Menteri pendidikannya dulu namanya Menteri P.K. Pendidikan dan Kebudayaan. Itu muslim. Presidennya muslim. Pakai jilbab haram di sekolah-sekolah itu. Itu kejadian tahun 89-90. Tapi alhamdulillah ketika itu umat Islam nggak mau diem. Ini agama mereka gitu loh, pakai jilbab ini. Dan kita tahu jemaah bagaimana dari tahun kemerdekaan baru booming jilbab itu tahun 89-90. Anak ingat proses ibu anak pakai jilbab, mengikutin model. Dulu ada tahu jilbab yang dipakai kayak topi, antingnya masih kelihatan. Nah, itu sudah lumayan bagus gitu pada waktu itu gitu loh. Kemudian nanti ada yang pakai selendang ya, cuma ditaruh di atasnya rambutnya kelihatan. Sampai ada seorang ustadz rahimahullah, dia meninggal, dia di Jakarta cerita, Ustadz, ana dulu kalau isi pengajian Ustadz, emak-emak itu Ustadz, ana ngomong sama mereka, tolong kerudungnya ditaruh di pahanya. Karena dia pakai celana rok pendek Ustaz, datang kajian Ustaz. Jadi ana malah mikir lebih baik kepalanya dibuka daripada pahanya kelihatan. Itu suruh tutup, itu proses jemaah. Jadi tahun 89-90 itu Masya Allah, alhamdulillah umat Islam akhirnya berhasil mengajukan bank syariat. Kalau nggak salah lupa apa namanya yang sekarang jadi muamalat ya, jadi bank muamalat. Kemudian jilbab juga diperbolehkan di sekolah-sekolah. Masya Allah jamaah, ana pernah lewat di depan sekolah negeri. Ana sampai pikir ini sekolah apa madrasah apa, hampir semuanya pakai jilbab. Ya Allah, senang banget hati ini kita melihat kondisi seperti itu. Cuma memang proses itu belum selesai. Jadi bank syariat itu mungkin masih banyak banyak birokrasi yang belum bisa menjadikan full syariat. Karena masih BI-nya belum BI syariat. Maka kita berdoa semoga ke depan bank syariat itu bisa benar-benar full syariat. Maka kita umat Islam paling tidak, antum kalau sudah tahu ada bank syariat, nyimpennya di bank syariat gitu loh. Transaksinya oke, bank umum mungkin nggak ada masalah karena untuk kemudahan. Tapi nyimpen fulus di sana. Dan ada yang akadnya jamaah syariat. Kita naruh duit ya wadiah gitu loh, nggak dapat bunga wala apa-apa seperti itu. Walaupun tadi mungkin yang berkaitan dengan ada pinjaman dari bank syariat, ya tinggal dilihat. Ketika antum datang ke sana, antum lihat akadnya, tanyakan kepada ustaz. Karena ada sebagian bank itu yang bisa melakukan gitu, walaupun bertentangan dengan kebijakan BI. Ada kadang-kala yang memaksakan untuk benar-benar syariat. Jadi itu perjuangan. Jadi insya Allah kita berdoa jemaah, semoga perjuangan itu ya dimudahkan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membaca surat ke-55 Ar-Rahman, Allah kalau tidak salah 31 kali
mempertanyakan tentang nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 31 kali kalau nggak salah. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud dan tujuan Allah mempertanyakan tentang nikmat itu sendiri? Dan yang kedua, sikap seperti apa yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari hambanya, dari manusia yang selalu membaca dan memahami tentang ayat itu. Dan yang kedua, Yang ketiga. yang ketiga, Ini soalnya udah kepengin makan bakso semua. di antara kita ini ada, kalau saya kenal ada Bang Tito. Maksud saya ini bagi saya Bang Tito ini manusia aneh yang usahanya atau aktivitasnya di luar nalar logis yang saya pahami. Dia memiliki 4 restoran gratis di Jakarta dan sekitarnya. Maksudnya kalau diizinkan, yang kebetulan anaknya juga Uwais, itu adalah figur idola saya. Mudah-mudahan kalau diizinkan Ustadz, Bang Tito bisa berbagi inspirasi bagaimana di tengah krisis ekonomi, mental dan spiritual yang terjadi saat ini, Bang Tito bisa memperkuat spiritualitas kita di dalam berusaha. Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi nanti waktu sesinya Bang Tito nanti pas makan bakso. Iya, jadi mereka biar makan bakso itu bisa cerita, jadi mereka mendengarkan cerita itu sambil makan, sambil menikmati. Siap, betul loh anak, bentar lagi. Baik, anak akan jawab 2 pertanyaan itu. Yang ketiga nanti akan diambil oleh Abu Uwais, bapaknya Uwais. Baik, berkaitan dengan kenapa Allah mempertanyakan nikmat yang Allah berikan. Karena memang banyak manusia lupa dengan nikmat itu. Iblis ketika dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla, dikutuk dan turun di muka bumi ini. Iblis itu bersumpah. Dia mengatakan akan menyesatkan seluruh umat manusia. Fala ughwiyannahum ajma'in. Artinya tidak ada satu orang pun yang dibiarkan sama iblis tidak digodai. Artinya iblis akan berusaha. Poinnya yang diinginkan oleh iblis adalah fala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Wallah jamaah. Iblis mengatakan itu dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Coba kita lihat diri kita. Ya ana lah. Kita kalau sakit bisa jadi satu kampung tahu kita sakit. Apalagi kalau bikin status. Wallahi sedunia tahu kita sakit. Tapi kalau kita lagi dapat rezeki, Masya Allah, istri nggak tahu kadang-kadang. Jangan orang lain dia. Istri nggak tahu. Padahal Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan gitu. Bukan menceritakan musibah, tapi menceritakan nikmat. Boleh jadi kita nggak ngomong anak dapat uang sekian, enggak. Tapi ngomong yuk makan semua. Waduh, ada apa nih antum? Alhamdulillah kasih rezeki sama. Perempuan juga kalau lagi ya sakit hati, bisa jadi semua keluarganya tahu. Kalau dia sakit hati, tapi kalau dia dikasih hati sama suaminya, nggak ada yang tahu cuma dia aja sama suami. Maka Allah mengingatkan sebenarnya di surat Ar-Rahman itu ketika mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang harus dikatakan? Sikap kita terhadap pertanyaan Allah itu. La nukadzib, kita tidak mendustakan sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bicara syukur ini ada 3. Yang pertama, syukur itu dengan hati,
Bentuknya apa? Meyakini bahwa semua yang kita rasakan dari kenikmatan itu berasalkan dari Allah, bukan karena usaha kita. Tolong kalau antum dapat rezeki, dapat apapun, yakin 100% dari Allah. Tapi kan anak usaha, yang usaha banyak. Lu anak berkeringat, yang berkeringat banyak. Kita lihatlah, emangnya semua orang nggak usaha, cuma antum yang usaha. Kenapa Allah kasih antum? Ini Allah yang kasih antum. Makanya ketika disuruh sedekah, Allah selalu mengatakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalau antum dapat rizki bukan dari Allah, jangan disedekah. Kalau antum merasa rizki karena usaha antum, nggak usah disedekah. Karena yang Allah suruh kita sedekahkan yang rizki dari Allah. Dan tidak ada satupun rizki melainkan dari Allah SWT. Yakin. Qarun ketika disuruh sedekah, suruh berbagi harta, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku udah bisa seperti ini, aku mendapatkan ini karena aku punya ilmu, aku punya skill, aku punya kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Dibenamkan di muka bumi. Itu yang pertama, syukur. Yang kedua, dengan lisan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu. Lihat ya, Rasul SAW kena musibah pun dalam kondisi tidak menyenangkan, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi. Dan yang ketiga, bagaimana menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syukur kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fiik. Karena udah malam jamaah, insyaallah sesi ana berikan ke Bang Tito, Abu Uwais, untuk ya sedikit memberikan inspirasi kepada teman-teman ini bahwa ternyata sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Itu jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kala kita perlu cerita dari orang yang mengalaminya, bagaimana beliau ya bisa berbagi dengan orang dalam kondisi ekonomi sedang sulit ya, dalam kondisi pandemi seperti ini yang kemarin membuat banyak restoran tutup, beliau malah buka restoran. Tapi barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator untuk memberikan arahan kepada jamaah untuk makan sambil dengarkan. Ya, dengarkan antum. Jazakallah. Ayo, motivasi gitu. Jazakallahu khairan pada Ustaz Dr. Safi Fija Basarama. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk beliau. Kepada Haji Doni, jazakallahu khairan, karena pada malam ini hari ini kita semua bisa berkumpul melalui Haji Doni, media Haji Doni, kita semua bisa berkumpul di sini. Baik, untuk selanjutnya sembari mengobrol dengan Abu Uwais, silakan untuk jamaah dari TV Baso Malang, untuk akhwat sebelah kiri, untuk ikhwan sebelah kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi aja. Silakan cerita aja sambil ngobrol aja. Silakan.